Setahu kami 35 tahun maksimal dan bisa lebih dari 35 tahun untuk jabatan tertentu. Tapi yang seperti dokter dan lain-lain. Kalau untuk guru itu 35 tahun. Berarti kalau yang di atas 35 tahun bagaimana, Bu? Kita punya formasi yang terbuka untuk umum itu 464.856 itu untuk yang formasi Kemendikbudrismen. Jadi kami berharap guru-guru ini ikut mengikuti seleksi tersebut ya, mengikuti seleksi terbuka CPNS yang memang itu mengundang semua putra terbaik bangsa. Bukan hanya salah satunya yang bisa ikut adalah guru non ASN itu, kemudian ada lulusan PPG Prajabatan dan lulusan S1 D4 yang memang punya panggilan jiwa untuk menjadi guru dan mempunyai panggilan hati yang punya semangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi itu. Dan nanti jika mereka tidak lolos dalam seleksi CPNS, pada dasarnya mereka masih bisa mengajar karena kita penyelesaian status pemenuhan 529.000 guru itu bertahap. Kita tahu bahwa seleksi CPNS itu tidak mudah sehingga sampai penuntasan itu mereka masih bisa mengajar. Tetapi kami berharap mereka semua, jadi perhitungan formasi 529.000 seluruhnya dengan Kemenak dan 464.856 yang dari Kemendikbudrismen itu memperhitungkan ya, salah satunya adalah formasi atau posisi yang sekarang diduduki oleh guru non ASN itu kita hitung sebagai formasi kosong. Itu adalah 172.323 plus kekosongan guru itu angka yang sebenarnya adalah 224.454. Kemudian jika nanti ada guru yang diangkat jadi kepala sekolah, pengawas sekolah, itu jumlahnya kurang lebih 66.900-an dan ada juga kebutuhan guru SNT atau Sekolah Nasional Terintegrasi 1.147. Jadi formasi yang sekarang diduduki oleh guru non ASN sudah kami perhitungkan sebagai formasi CPNS. Saya menghimbau guru-guru bersiap untuk mengikuti seleksi ini. Jadi Bapak Ibu ini kan masih muda, sebagian besar muda Mbak. Jadi karena yang P3K itu sejak 2021 itu sudah kami afirmasi umur, afirmasi pengalaman itu hampir semuanya tuntas. Sehingga yang masih tersisa ini yang muda-muda. Contoh Bu Sinta saja baru 4 tahun jadi guru non ASN, berarti masih muda kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di data kami memang ada yang di bawah 35, di atas 35, tapi lebih besar yang di bawah 35 Mbak. Sebentar ya Prof Nunu ya biar tegas, berarti yang 172.000 menurut data tadi Ibu sebutkan guru non ASN itu mereka juga akan berkesempatan untuk mengikuti seleksi terbuka CPNS sama seperti yang P3K penuh waktu tadi Ibu ya. Sama-sama ini ya bareng-bareng bisa melakukan seleksi terbuka tes CPNS tahun 2027. Nah, betul. Itu kan kita tahu Bu ya, biasanya kalau seleksi CPNS ada batas usia. Setahu kami 35 tahun maksimal dan bisa lebih dari 35 tahun untuk jabatan tertentu. Tapi yang seperti dokter dan lain-lain. Kalau untuk guru itu 35 tahun. Berarti kalau yang di atas 35 tahun bagaimana Bu? Ya, terkait dengan ketentuan seleksi, mekanismenya dan lain sebagainya itu ada di Kemenpan. Jadi apakah nanti akan ada mekanisme seleksi yang lain, itu kita tunggu saja. Tapi intinya adalah di Kemendikbudrismen itu tugasnya adalah memastikan bahwa 529.000 itu terisi, 172.323 itu berkesempatan mengikuti, 908.000 itu berkesempatan untuk berproses mengikuti seleksi P3K menjadi PNS, dan guru paruh waktu tahun 2027 semuanya beralih status menjadi penuh waktu. Jadi terkait dengan apakah mekanismenya nanti akan dibedakan seperti apa, nanti kita tunggu saja. Yang pasti saya berharap yang generasi muda itu jangan terus berharap afirmasi. Cobalah berusaha, belajar, mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga Bapak Ibu guru ini bisa lolos menjadi CPNS karena kan sudah punya modal ya Bapak Ibu guru itu. Sebagian besar sudah mempunyai sertifikat pendidik dan sertifikat pendidik itu mempunyai nilai tersendiri di dalam seleksi sehingga berusahalah agar nanti Bapak Ibu
Prof. Nunu, tadi Ibu mengatakan bahwa sebetulnya mereka itu nanti kalaupun tidak lolos ya seleksi tes CPNS itu mereka tetap masih dibutuhkan, masih bisa bekerja. Tapi kita tahu bahwa ada aturan yang kalau tidak salah Bu ya menyebutkan sampai masa kerja guru AS non ASN itu 31 Desember 2026. Ini juga masih banyak yang belum jelas Bu. Setelah 31 Desember 2026 dan mereka secara usia misalnya tidak bisa mengikuti seleksi tes CPNS, jadi akan bagaimana Bu? Boleh dipertegas Bu? Ya itu, ya tentu kita akan membuat kebijakan transisi ya untuk ini. Sepanjang sejauh mereka masih dibutuhkan satuan-satuan pendidikan dan kita belum bisa mengisi semuanya 529.000 dengan penuh, berarti keberadaan mereka masih dibutuhkan. Sebagai contoh, karena 529.000 itu 172.323-nya adalah yang sekarang guru non ASN yang ada di satuan pendidikan. Artinya kalau itu belum terpenuhi, berarti kan mereka masih dibutuhkan, Mbak. Tentu kita memerlukan apa yang tadi Pak Lalu sampaikan, itu keputusan yang sifatnya transisi untuk mengisi kekosongan kebijakan pada tahun 2027 ini. Dan itu seperti apa memang kita belum diskusikan kembali. Nanti jika sudah siap akan kami sampaikan. Baik. Kalau begitu terakhir ya sedikit saja Bu Nunu sebelum kita pamitan sama Bu Nunu, ini saya ingin tanya satu lagi. Untuk tadi kan seleksi terbuka ya Bu untuk tes CPNS. Apakah artinya misalnya guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun Bu, mereka sudah menjadi guru honorer belasan tahun, tapi karena urusan teknis seperti syarat usia akhirnya tidak bisa ikut tes CPNS, apakah tidak akan ada semacam kemudahan atau jalur lain atau bagaimana Bu? Ya, kalau untuk seleksinya kan syarat, prosedur, pelaksanaannya kan bukan dari Kemendikbudrismen yang menetapkan ya Mbak. Tadi siang, sore baru dibahas ya kira-kira seperti apa mekanismenya, tapi belum tuntas. Tapi tentu pada prinsipnya kami dari Kemendikbudrismen sangat berharap guru-guru yang sudah mengabdi ini mendapatkan posisi terbaik ya, status yang paling tepat begitu ya. Terkait dengan syarat menjadi CPNS, perubahan status itu semua diatur mekanismenya oleh KL lain yang berkolaborasi dengan Kemendikbudrismen. Intinya ya saya berharap guru sekarang dengan status apapun yang paling tidak P3K itu adalah hasil perjuangan yang luar biasa berat. 2021 hingga sekarang mereka sangat berjuang untuk mendapatkan status tersebut. Tentu dengan status yang dimiliki ya saya berharap mereka berkinerja sebaik mungkin memberikan layanan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Biarkan juga kami akan berjuang dan tentu untuk itu para guru pun juga harus mempersiapkan diri untuk bisa lolos seleksi ini dengan sebaik mungkin. Ingat bahwa CPNS itu tidak banyak afirmasi sebagaimana waktu tes P3K. Baik, kalau begitu. Profesor Nunu Suryani, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudrismen. Terima kasih Prof sudah meluangkan waktunya bersama kami di Kontroversi hari ini.